Tanya bertepuk sebelah tangan ini. Wallahu alam, yang saya tahu daripada hadis bahwasanya almaru ma'aman ahab, manusia itu bersama siapa yang dia cintai. Tidak ada kena-mengena dengan yang dicintai seperti apa. Maknanya yang penting Anda mencintai siapa, tidak peduli yang Anda cintai itu mencintai Anda atau tidak. Maknanya bersamanya adalah Anda mudah untuk menjangkaunya, karena surga itu luas dan dikatakan surga itu tingkatnya ke atas. Surga itu darajat, tingkatnya ke atas semakin tinggi. Neraka itu darokat, ke bawah, semakin bawah semakin panas. Neraka yang paling rendah dikatakan adalah al-hawiyah. Hawiyah adalah neraka yang paling bawah. Jadi maknanya wallahu a'lam, mungkin benar mungkin tidak, yang saya pahami ketika Anda mencintai seseorang, Anda mungkin akan dijadikan dekat dengannya di surga yang selevel dengannya. Jadi kalau Anda mau ke beliau, contohnya Anda mencintai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Anda mencintai para habaib, mencintai Habib Mustafa, mencintai Habib Soleh Tanggul, Habib Abu Bakar Siddiq akan dikholi sekejap lagi. Kalau Anda mencintai para kiai juga, Mbah Hasyim Asy'ari, Anda akan dijadikan di surga yang tingkatnya apa? Sama. Wallahu a'lam, ini tafsiran saya. Sekiranya Anda itu untuk ke mereka mudah, mereka mau ke Anda ya urusannya mereka, bukan urusannya Anda itu. Tapi kan minimal kalau Anda ingin menemui orang yang Anda cintai, Anda mudah. Itulah makna hadis almar'u ma'aman ahab, orang itu bersama siapa yang dia cintai. Maknanya Anda mau ke sana itu mudah, dekat, aksesnya itu gampang, jadi tol. Bukan maknanya Anda hidup satu rumah dengannya, tidak semacam itu. Semua mempunyai privasi masing-masing, akan tetapi kalau Anda mau datang ke sana dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang lain. Dan dokter Alek, yang kedua, apakah di surga kelak ketika mengenai ru'yatullah tadi, apakah ketika kita ingin diberi nikmat bisa kenal dengan Allah lebih dekat, apakah masih melalui Rasulullah SAW? Tidak. Wallahu a'lam, yang saya pahami tidak. Bahwasanya para ulama mengatakan kita di dunia ini untuk mengetahui sesuatu itu ada SOP-nya kan? Ada SOP-nya. Contohnya kita ingin belajar, kita membaca kitab. Kita melewati beberapa SOP, kita mendengar, kita melihat. Nanti pada ru'yatullah, apa yang kita ketahui tidak melewati panca indera oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diupload begitu saja. Karena apa yang Anda lalui di dunia ini itu adalah bagaimana cara Anda mendapatkannya di dunia. Seperti kalau Anda mau kenyang ya Anda makan. Kalau Anda kalau Anda ingin hilang haus ya Anda minum. Itu adalah cara bagaimana menghilangkan dan mendapatkan apa yang ingin Anda dapatkan di dunia. Kalau Anda ingin kaya ya Anda kerja. Kalau Anda ya ingin pinter ya Anda belajar. Ini adalah cara-cara yang biasa, dan ini adalah cara yang oleh Allah kita diwajibkan untuk menempuhnya. Jangan kalau ada orang itu ingin pinter malah wiritan. Ada apa ada? Wonge teko kuwi. Lah, wonge teko kuwi. Kuwi ya nah. Banyak semacam itu. Kalau ada orang mau kaya, bukan orang mau kayai malah nenggone Gunung Kawi. Bukan begitu caranya. Anda untuk belajar, Anda untuk pandai ya Anda mesti belajar. Anda untuk kaya ya Anda mesti bekerja. Itu adalah SOP yang diberikan oleh Allah di dunia ini. Nanti di akhirat hal semacam itu akan dirubah. Fisikanya tidak semacam itu, hukum fisikanya tidak semacam itu. Kalau di sini ya, kalau Anda itu ingin mengetahui tentang Allah, Anda belajar ilmu khas namanya ilmu akidah atau ilmu kalam untuk mengetahui lebih tentang Allah. Di akhirat kelak Allah langsung mengupload ke dalam jiwa Anda, ke dalam tubuh Anda, apa yang berhak Anda ketahui terpulang kepada kedudukannya masing-masing di akhirat. Karena tidak semuanya
apa yang Anda ketahui tentang Allah di akhirat kelak tidak semacam yang diketahui oleh para ulama atau para anbiya, tidak sama, derajat mereka lebih tinggi, otomatis ru'yatullahnya juga lebih sering, juga lebih banyak, ilmunya juga lebih banyak. Akhirnya mereka bisa beradab dan mengetahui Allah lebih daripada kita. Karena itu kan semakin kita belajar agama, semakin banyak ilmu kita tentang Allah, tentang Rasulullah, tentang Islam, kita itu akan semakin beradab, kita akan semakin takut tentang Allah. Karena itu para habaib selalu mengatakan al ilmul khosyah. Ilmu itu apa? Takut. Maknanya kalau ilmu yang Anda ketahui tidak membuat Anda takut kepada Allah, maknanya Anda mesti review balik. Jangan-jangan ilmu yang saya pelajari ini bukan ilmu Islam. Pasti ada yang salah terhadap ilmu saya. Karena semakin Anda tahu tentang Allah, mesti Anda semakin takut kepada Allah. Berapa banyak orang kaya kemis Jumat wis kere? Berapa banyak itu? Kamis sehat, Jumat wis mati. Kalau Anda tahu bahwasanya Allah itu kalau ingin merubah tinggal kun fayakun, Anda mesti apa? Takut. Itulah makna perkataan para habaib, para kiai, apa? Al ilmu khosyah. Ilmu itu adalah takut. Semakin Anda tahu, semakin Anda takut. Wallahu a'lam bishawab. Sampun? Nggih? Mungkin ada yang lain dulu jadi saat angkat gimana? Masih ada waktu sekitar 3 menit ya? Nggih. Untuk level awam banyak orang-orang itu pertanyaan penting ya. Kita ini kan sebagai seorang muslim. Kita ini muslim, kita ini lahir muslim. Cuma banyak orang itu tidak mengetahui hakikat untuk menjadi muslim itu apa. Menjadi muslim mempunyai konsekuensi. Seperti kita menjadi bangsa Indonesia mempunyai apa? Konsekuensi. Apa namanya akhir-akhir ini sudah mulai nik kita menjadi NPWP, kudu bayar pajak kabeh. Kenapa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia hanya malaikat Jibril ada. Piye bentuke? Gede, cilik, ukurane piro, abote piro, kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan? Bukan urusanmu itu. Anda mesti meyakini ada yang namanya arsy, ada yang namanya kursi, ada yang namanya banyak sekali perkara-perkara yang gaib di hari kiamat kelak. Itu mesti Anda yakini. Itu adalah level terendah
untuk seorang muslim. Anda meyakini saja, bentuknya seperti apa, bagaimana caranya, itu bukan urusan Anda. Kenapa? Ya itulah makna al-imanu bil ghaib. Anda mesti percaya. Piye kuwi? Wallahu a'lam bisawab. Ini tidak mudah tapi juga tidak mustahil. Ndak penak, rada angel, tapi juga tidak perkara yang mustahil. Karena dia itu angel, kalau Anda beriman, dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaibi, apa akhirnya? Faulaika humul muflihun. Yang beriman kepada perkara-perkara yang gaib, mereka adalah orang-orang yang muflih, orang-orang yang beruntung. Apa itu beruntung? Masuk surga masuk surga selamanya. Loh awak dewe loh. Awak dewe ini, kita ini kalau mau jadi PNS, mau jadi PNS saja. Kudu sekolah S1 4 tahun. Nanti kalau mau saingannya kurang, kudu ngambil master 3 tahun 2 tahun. Pingin tambah derajat PNS, kudu ngambil S3. Gajinya lo piro, Beb? Nggak banyak gajinya itu. Karena itu namanya abdi negara, hambanya negara, abdinya negara. Gajinya tidak banyak, paling 10 juta, 15 juta. Kalau mau kaya jangan jadi PNS, jadi pedagang. Yang saya ingin, bukan pedagang jamu ya, pedagang secara umum, apalagi pedagang gerabah biasa saja. NSM mana? Udah. Maksud yang saya ingin katakan, kita untuk mendapatkan gaji segitu, prosesnya itu sangat memakan waktu lama sekali. Kita belajar bertahun-tahun daripada TK sampai S3. Berapa kalau Anda hitung? Saya ini sudah hampir lulus S3. Panjenengan hidup di Jepang bagaimana? Ora ono jenenge Zamroni, Khairul Raziqi ini ora ono, ganti kabeh jenenge kuwi. Sing ono jenenge Sasuke, Naruto, sing harim-harime kuwi wis jenenge wis beda-beda meneh, ndak ada. Perempuan-perempuan tuh namanya Siti, ndak ada, sudah habis itu. Kalau kita panjenengan kula itu ada di Malaysia itu tempat namanya Batu Kif. Yang ada apa? Patung besar itu rata-rata di situ itu orang-orang India semua. Bayangkan, jangankan di Malaysia, kita tinggal di Indonesia, kita lahir di Indonesia di kota yang mayoritas bukan Muslim. Apakah Anda yakin akan memeluk Islam? Kita menjadi Islam
Itu adalah semuanya murni nikmat Allah Subhanahu wa taala. Anda dilahirkan di Madura yang 99,9% muslim. Itu nikmat Allah itu. Itu nikmat Allah. Coba meleset titik ning Bali. Wis mirip-mirip ku imamahe karo wong Bali. Sudah mirip-mirip. Meleset titik aja, meleset titik. Apakah Anda yakin Anda menyembah Allah Subhanahu wa taala? Karena itu guru saya Syekh Said Fuad itu selalu mengatakan perintah Allah untuk berpikir jauh lebih susah daripada perintah Allah untuk sholat, zakat, dan puasa. Kenapa? Karena mayoritas manusia sekarang gagal dalam berpikir. Gagal. 7 miliar orang yang Islam itu tidak sampai 2 miliar. Maknanya mayoritas akan masuk neraka. Dulu ketika Rasulullah SAW di Mekah, Abu Jahal yo gagal, Abu Lahab yo gagal. Kenapa? Karena mereka tidak bisa untuk berpikir menggunakan akalnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita mesti banyak bersyukur kita itu dijadikan apa? Islam. Saya ambil lagi perkataan guru saya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Alawi bin Syahab Golbut Tarim. Saya pernah belajar dengan beliau 4 bulan. Setiap ceramah pasti beliau itu mengatakan alhamdulillah atas nikmat-nikmat Allah, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Saya dulu masih tidak paham. Setelah saya banyak ketemu, banyak piknik keluar negeri, banyak belajar keluar negeri, ketemu karo wong sing aneh-aneh, alhamdulillah yo, kita itu apa namanya? Muslim. Alhamdulillah, kita itu apa namanya? Muslim. Kalau kita dilahirkan tidak muslim, untuk menjadi Islam itu sangat susah dan tidak ada udzur di depan Allah kalau Anda tidak masuk Islam. Kenapa kok tidak muslim? Aku tidak tahu. Tidak ada. Bukankah sudah aku beri akal yang bisa untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Bukankah sudah aku katakan afala takilun? Anda kira akal ini gratis kah? Tidak, akal ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan akal ini kita bisa untuk makrifat billah. Dengan akal ini kita juga bisa untuk kekal di neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bisa untuk memanfaatkan nikmat Allah sampai kita meninggal kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sampun insyaallah kita berjumpa lagi di kelas kandang. Insyaallah kelas Aqidatul Ahlil Islam ini akan diadakan di tempat ini setiap 2 minggu sekali ya. Setiap 2 minggu sekali, dan insyaallah ketika saya ada di Tulungagung akan dibuat live FB dan offline semacam ini. Kalau saya sedang ada di Malaysia akan melewati apa? Google Meet, Zoom, Google Meet ya. Google Meet online melewati apa namanya Google Meet, dan insya Allah nanti semua video yang sudah kelas ini dan semua pertanyaannya akan diupload di YouTube saya yang baru, yaitu Habib Ali Bagir Asgaf. Insya Allah dalam 2-3 minggu ini akan saya launching semua kelas-kelas tentang level pertama tentang makrifat billah, level pertama tentang fikih, level pertama tentang ilmu-ilmu Islam yang mesti Anda ketahui sebagai seorang muslim, karena gelar sebagai seorang muslim bukan gratis, itu mempunyai konsekuensi yang mesti Anda penuhi kalau Anda ingin menjadi muslim yang hakiki. Insya Allah semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah dan mempermudah kita di jalan menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin.